Halo, selamat pagi, siang, malam, sore. Kali ini saya akan berbagi tentang software aplikasi yang berhubungan dengan animasi juga. Jadi saat ini biasanya kita sangat tergantung dengan software Adobe Photoshop untuk memanipulasi gambar dua dimensi kita, entah itu bikin tekstur, bikin foto, atau bikin apapun, kita sangat tergantung dengan Photoshop. Nah, kan sekarang saatnya kita mau semuanya legal, halal dong. Dimana ya mau nggak mau kita stop dong bajakan karena kita kan di sini konten kreator, jadi mau nggak mau ya kita harus menghargai kreator lain dengan cara membeli softwarenya. Cuman kalau misalnya kita saat ini ingin membeli Adobe Photoshop ini, harganya itu lumayan untuk sekarang. Saya dulu sempat langganan Creative Cloud. Waktu itu ya masih belum terlalu semahal sekarang walaupun sudah mahal. Sekarang ini jadi lumayan jadi lebih mahal lagi. Seperti teman-teman lihat di sini ada pricingnya. Kalau kita mau pakai semuanya, ada macam-macam lah. Ada Photoshop, After Effects, ada Premiere dan macam-macam. Ini harganya 715.000 per bulan. Nah, ini loh harus diingat-ingat, ini per bulan. Sementara kalau misalnya kita mau pakai Photoshop aja, itu harganya 283.300 per bulan. Nah, lumayan kan? Karena itu harganya per bulan. Nah, akhirnya waktu itu saya coba cari software alternatif, Illustrator pun segitu harganya. Dan saya menemukan software alternatif, waktu itu pernah cari gratisan, ada sih kayak lupa saya namanya, ada Inkscape juga, ada agak lupa namanya. Tapi ternyata fiturnya kurang sesuai dengan yang saya harapkan, sampai akhirnya saya nemu sebuah software yang ini sudah cukup umum dipakai di pengguna Mac juga, itu namanya Affinity. Nah, teman-teman kalau dari Mac biasanya ada yang udah pernah pakai Affinity. Ini dia ada dua, Affinity Photo, ini kayak Photoshop, dan Affinity Designer. Kemudian ada lagi Affinity Publisher, ini kayak lupa aku namanya di Adobe. Yang umum itu desainer dan foto. Yang desainer itu kayak Illustrator, yang foto itu kayak Photoshop. Nah, ini InDesign. Kalau ini publisher ini kayak InDesign. Wah, ini kebetulan sekali lagi diskon 50%. Saya pas beli waktu itu nggak diskon ya. Jadi, Affinity Photo ini harganya adalah untuk Windows, Mac, atau iPad lebih murah lagi. Windows harganya cuma $25 karena ini lagi diskon 24,99. Anggaplah itu $25. Dimana itu sama kayak Photoshop tadi, cuman ini adalah lifetime license, dimana teman-teman beli sekali dipakai selamanya, kita nggak usah bayar langganan. Itu yang jadi alasan saya berpindah ke lain hati. Tentunya setelah saya trial ya. Teman-teman kalau mau coba bisa coba trialnya dulu, di download dulu sebelum nanti tinggal beli license-nya. Ya biar berkah lah kita pakai software yang ori lah. Nah, seperti apa sih Affinity Photo itu? Coba kita lihat ya. Jadi Affinity Photo itu mirip banget kayak Photoshop. Saya bilang ini hampir kopiannya, walaupun beberapa ada yang konsepnya sedikit berbeda, tapi ini pada dasarnya sama. Kalau udah pernah pakai Photoshop, membuka ini mestinya nggak akan menemukan banyak masalah ya, karena ini mirip banget nih. Panel-panel di sebelah kiri ini ada gambar tangan ini buat view gerak-gerakin, ini ada selection tool, ada eyedropper tool buat pick color. Ups. Loh. Sorry. Bentar, ini ada masalah sedikit.
Oke, sorry. Ada sedikit masalah tadi. Jadi ini Affinity Photo seperti yang saya share tadi, ini mirip banget kayak Photoshop. Oh, itu tadi hal yang jarang terjadi, sorry. File new. Ketika kita file new pun ini ada presetnya di print, web ready, press ready web foto, misalnya saya ini dengan resolusi UVGA kayak ini. Ini ada buat cropping, ada selection brush dan macam-macam, dan ini sangat mirip kayak Photoshop. Jadi pengguna Photoshop tidak akan menemukan banyak kesulitan untuk menggunakan ini. Sekarang kita coba misalnya dengan beberapa fungsi-fungsi ini, misalnya cropping deh. Mau cropping gimana sih caranya? Ya mirip-mirip aja. Di sini ada lasso tool sama kayak Photoshop. Lassonya seperti ini, kita bikin lasso kayak gini. Dan ini kita misalnya copy paste juga bisa, Ctrl C Ctrl V. Sorry, ini harus di rasterize dulu. Ctrl C Ctrl V. Nah. Atau misalnya dengan lasso ini kita mau masking, ya masking sama juga. Semuanya sama. Mirip banget. Hanya ada beberapa yang agak berbeda, misalnya kita mau di sini ada layer effect sama layer adjustment. Jadi kalau misalnya di Photoshop, adjustment ini biasanya ada di filter. Image apa gitu yang buat ngubah image. Dan efek ini biasanya di klik kanan blending mode, ini di effect. Ini yang sedikit berbeda. Semuanya di sini mirip. Jadi misalnya kita mau kasih hue saturation, ini ada di adjustment. Kita coba ya, hue shift, luminosity, saturasinya kita kurangin, kita tambah, kita gelapin. Ini ada di adjustment. Kita balik lagi ke tab layer. Nah, ini modelnya dia layer gini. Jadi misalnya ada beberapa objek di bawahnya sini bakal ikut kena. Kalau kita cuman mau layer ini kita tarik, kita masukin ke layer. Jadi sebenarnya lebih gampang nanti untuk controllingnya dibanding kita pakai Photoshop yang langsung kayak di apply gitu, dan ya agak sedikit rumit. Dan ini yang saya bilang tadi, teks. Kita coba bikin teks di sini untuk fungsi blending mode-nya ada di effect. Sorry, ini teksnya saya keluarkan dari grup. Ada di effect. Nah, ini misalnya mau beberapa ada bahkan blur ada di sini, Gaussian blur. Atau kita mau shadow. Biasanya kan kita sering banget pakai shadow, outer shadow. Ini offsetnya kita. Nah, jadi itu ada di effect. Jadi bukan di blending mode. Nah, jadi dan ini nanti efeknya ini ada di tiap-tiap objek, misalnya A, B, C ini di sini. Outline misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Saya selama ini pakai ini udah hampir beberapa tahun saya pakai ini, dan saya cukup puas. Bahkan ketika ada update pun kita dapat free update dari Affinity. Dan ada lagi cara ekspornya pun juga sedikit lebih berbeda. Nah, nanti buat lebih dalamnya lagi saya akan share aja di tutorial khusus tentang Affinity Affinity Photo. Begitu kurang lebih review singkat saya tentang Affinity Photo. Silahkan teman-teman, ada yang mau nyoba silahkan download. Oh ya, ini bukan promo berbayar, jadi saya cuman sharing aja apa yang saya pakai di sini. Thank you dan selamat mencoba.